Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Runjulan Dimanurung dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktikum pemrograman prosedural kami. Di sini kami dikasih tugas ada 4 case. Yang pertama, jadi petunjuk untuk mengerjakan tugasnya itu kerjakanlah seluruh tugas dengan struktur file modular menggunakan file.h, .c dan main.c. Terus tugas pertama itu kita disuruh untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array. Ini dikasih juga contoh input dan outputnya. Terus pada case kedua di sini kita disuruh membuat code yang mengelola daftar nama menggunakan array pointer dan modularisasi. Kemudian untuk pada case ketiga itu kita disuruh untuk menyalin dan membalikkan string. Seperti pada contoh di input elektro maka outputnya itu kebalikan dari elektro itulah. Kemudian untuk pada case keempat ini kita disuruh untuk menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array. Jadi di sini saya akan menjelaskan codingannya. Jadi sebelumnya saya tidak menggunakan banyak file. Saya hanya menggunakan dua file saja. Jadi dalam file ini sudah terdapat keempat case tersebut. Di sini saya buat juga komennya tugas 1 ke tugas 2. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan codingannya, saya akan menjelaskan keterkaitan antara kedua file ini, tugas.h dan tugas.c. Jadi keterkaitan antara tugas.h dan tugas.c ini terletak pada bagaimana tugas.h berfungsi sebagai antarmuka yang mendeklarasikan fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam program. Sementara pada tugas.c ini berfungsi sebagai titik masuk utama yang mengimplementasikan logika untuk memilih dan menjalankan fungsi-fungsi tersebut yang ada di dalam tugas.h. Jadi di dalam tugas.c ini kita menginclude tugas.h untuk mengakses deklarasi fungsi seperti cari cari min x, cetak nama, salin string dan balik string. Balik string dan satu lagi itu apa? Total matrix. Sehingga kita dapat memanggil fungsi-fungsi tersebut berdasarkan pilihan dari user. Dengan cara ini tugas.h ini menyediakan struktur dan definisi yang diperlukan, sementara pada tugas.c mengatur alur program dan interaksi dengan user. Oke, di sini saya akan menjelaskan singkat fungsi-fungsi yang ada pada tugas.h. Jadi pada tugas.h ini mendefinisikan beberapa fungsi untuk melakukan operasi pada tugas.c. Jadi untuk library-nya digunakan include studio.h. Include studio.h untuk operasi input dan output seperti printf. Jadi kemudian include stdlib.h itu untuk alokasi memori dinamis, meskipun di sini tidak terlalu digunakan sih. Oke, kemudian include string.h untuk operasi manipulasi string, meskipun fungsi string len atau lainnya dan string.h tidak digunakan di sini. Soalnya string.h tidak digunakan di sini. Kemudian fungsi yang disediakan itu ada cari min x. Fungsi ini mencari nilai minimum dan fungsi pertama itu ada cari min max. Jadi fungsi ini mencari nilai minimum dan maksimum dari sebuah array. Jadi parameter array ini pointer ke array yang akan diperiksa. Terus n jumlah elemen dalam array-nya. Terus pada min pointer untuk menyimpan nilai yang paling kecil atau minimum dari elemen yang si user input nanti. Kemudian max ini kebalikannya, untuk menyimpan nilai maksimum dari inputan user. Jadi cara kerjanya itu inisialisasi min max dengan elemen pertama array, kemudian iterasi seluruh elemen array untuk memperbaharui nilai min dan max. Kemudian pada case kedua ini cetak nama. Jadi fungsi ini mencetak daftar nama dari array pointer ke string. Jadi array
yang menyimpan pointer ke string. Terus jumlah ini adalah jumlah nama dalam array. Jumlah nama dalam array. Kemudian cara kerjanya itu melakukan iterasi dari indeks 0 hingga jumlah min 1. Mencetak setiap nama dengan format numerik, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian pada case ketiga ini adalah fungsi untuk silent string. Ini adalah fungsi ini menyalin string dari sumber atau source ke tujuan atau dash. Jadi cara kerjanya ini adalah menggunakan pointer untuk menyalin karakter satu persatu hingga mencapai karakter delimiternya, itu 0. Ya, delimiter ya namanya. Ya. Kemudian untuk case 4 ini, saya nggak buat case 4 ya. Oke. Pada case 4 ini balik fungsi balik string. Jadi fungsi ini membalikkan urutan karakter dalam sebuah string. Cara kerjanya pointer awal menunjukkan ke awal string dan akhir menunjukkan ke akhir string. Jadi pertukaran karakter dilakukan antara awal dan akhir hingga keduanya bertemu di tengah. Contohnya balik string, pertukaran antara B dan G sampai ketemu tengah-tengahnya. Sampai ini berapa elemen ini? Ya seperti itulah. Jadi balik string ini diubah menjadi itulah kebalikan balik string. Jadi ini masih case 3 ya, case 3. Oke. Terus yang selanjutnya ini case 4, menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array. Jadi fungsi ini menghitung total dari seluruh elemen dalam matriks berukuran 3x3 ya, kali 3x3. Jadi parameternya itu math pointer ke array dengan kolom tetapnya itu 3. Kemudian jumlah baris dalam matriks. Jadi cara kerjanya itu menggunakan nest loop untuk menambah setiap elemen matriks ke dalam variabel totalnya. Jadi itulah penjelasan dari tugas.h. Kemudian kita beralih ke code utamanya, itu tugas.c. Oke. Jadi sebelumnya saya tidak menggunakan, seperti saya bilang tadi, saya tidak menggunakan banyak file, saya menggunakan dua file. Jadi dalam kedua file ini sudah terdapat 4 case-nya tersebut. Jadi nanti saya jelaskan. Kemudian tugas.c ini include tugas.h. Jadi ya artinya adalah ada file header eksternal yang berisi deklarasi fungsi yang kita gunakan dalam tugas.c ini, yaitu yang kita include dari tugas.h. Jadi kita menggunakan fungsi-fungsi yang dideklarasikan pada tugas.h dan kemudian kita implementasikan pada tugas.c. Seperti itu kira-kira. Kemudian lalu ada fungsi main yang menampilkan menu pilihan dan meminta input pengguna. Jadi pengguna akan memasukkan angka 1 dan 4, angka 1 sampai 4 untuk tugas case mana yang akan terlebih dahulu tugas mana yang ingin diuji, seperti itu. Contohnya kalau dia menginput 1, jadi si program akan mengeksekusi case 1 ini dulu. Seperti itu kira-kira sampai case 4. Jadi menurut saya ini lebih simpel daripada menggunakan banyak file. Terus pada struktur switch case ini kode ini menggunakan jadi di sini kita menggunakan switch case untuk menjalankan fungsi sesuai dengan input pengguna. Contohnya kalau dia tadi input 1, jadi dia menjalankan fungsi case 1 ini. Kalau dia input 2, yang dieksekusi case 2 gitu. Jadi saya akan menjelaskan progresnya. Jadi case 1 ini adalah seperti yang kita baca dari soal tadi, mencari nilai minimum dan maksimum dari array. Jadi pengguna memasukkan jumlah elemen array atau array n. Terus program mendeklarasikan array dengan ukuran n. Terus si pengguna lagi memasukkan nilai-nilai
ke dalam array, elemen-elemen ke dalam array. Dan fungsi cari min max ini, fungsi cari min max ini, nah ini adalah dipanggil untuk mencari nilai minimum dan maksimum dalam array, lalu hasilnya dicetak. Lalu kemudian hasilnya dicetaklah minimum dari dan maksimum dari elemen yang diinput oleh si user. Kemudian pada case 2 ini uh, mengelola daftar nama. Jadi ini adalah jadi si pengguna memasukkan jumlah nama yang ingin disimpan dengan urutan, dengan nama ke satu siapa, nama kedua siapa, ya. Kemudian array nama digunakan untuk menyimpan pointer ke array nama, digunakan untuk menyimpan pointer ke string. Kemudian buffer. Buffer berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum dialokasikan ke nama ini, inisial nama i. Kemudian menggunakan strdup. Kemudian cetak nama dan jumlah ini dipanggil untuk mencetak daftar namanya. Kemudian free name. Dan pada free name, mana free name? Oh, free name. Kemudian pada free name digunakan untuk menghindari kebocoran memori, karena di strdap ini mengalokasikan memori baru untuk setiap stringnya. Kemudian fungsi cetak nama ini, fungsi cetak nama mungkin seperti itu. Oke, fungsi cetak nama ini mungkin ini seperti dalam tugas .h yang tadi, yang dimana void cetak nama ini. Mana ya tadi? Cetak nama. Ini. Jadi di sini untuk mencetak nama yang sudah diinput oleh si user tadi, diurutkan dari 1 sampai selanjutnya. Kemudian pada case 3 itu menyalin dan membalikkan nilai string. Jadi yang pertama itu pengguna memasukkan string ke dalam str yang berisi 100 elemen. Kemudian salinan ini untuk menyalin isi str ke dalam salinan. Kemudian balik string ini untuk membalikkan urutan karakter dalam salinan, lalu hasilnya dicetaklah. Ini tinggal membalikkan elemen string yang diinput oleh user, tinggal membalikkan. Kemudian pada case keempat ini mengelola matriks 3x3 baris dan kolomnya. Jadi ini pertama-tama pengguna memasukkan elemen-elemen matriks yang berisi 3x3, 3 baris dan kolom. Ya, kemudian matriks disimpan dalam array mat 3x3. Kemudian total matrix akan menghitung total matrix mat 3 akan menghitung jumlah semua elemen dalam matriks dan mencetak hasilnya. Jadi per elemen itu dijumlahkan hingga habis. Kemudian fungsi total matrix mungkin seperti yang pada tugas.h. Kemudian untuk default case-nya, jika pengguna memasukkan angka selain 1 sampai 4, seperti yang kita buat tadi di suitcase ini, kan di sini hanya terdiri dari 4 option. Jika dia menginput lebih di luar dari option ini, maka akan muncul pilihan tidak valid atau error. Oke, mungkin sekian presentasi saya akan coba run. Ini cc tugas data not at line.
Oke, tugas eh tugas let's see plus 0 1 plus 1. Oke, jadi pilih tugas yang ingin dijalankan. Jadi kita disuruh untuk memilih dari 4 case yang ada di sini. Jadi kalau kita menginput dari selain dari 1 sampai 4 maka akan error. Karena kita buat 5. Nah, pilihan tidak valid. Jadi kalau kita buat kalau kita buat satu, satu, nah masukkan jumlah elemen. Berapa elemen yang ingin dimasukkan? Contoh, kalau kita lihat dari kalau kita cocokkan sama yang di modul, contoh satu satu ya, tugas satu, kita masukkan jumlah elemennya itu 6 elemen yang ingin kita masukkan. Kita masukkanlah jumlah elemennya. Ah, kita tidak usah mengikuti yang ada dalam modul, kita input aja 1 2 3 4 5 6 elemen. Kemudian nilai minimumnya itu 1, ya betul, dan nilai maksimumnya itu 6. Oke, jadi pada case 1 berjalan dengan lancar, sukses. Jadi pada case 2 kita input lagi, kita ingin menjalankan programnya case kedua. Terus kita masukkan jumlah nama, berapa nama yang ingin kita masukkan. Contohnya pada modul kita buat 3 lah, 3. Masukkan nama ke satu, nama saya contoh. Terus masukkan nama kedua, nama kepanjangan saya. Terus masukkan nama ketiga, marga saya. Nah, maka dia akan mengurutkan nama pertama sampai nama yang terakhir. Satu Erwin, dua Andi, tiga Menora. Kemudian kita untuk selanjutnya kita uji yang keempat, yang ketiga ya, case 3. Ini menyalin dan membalikkan string. Contohnya kita masukkan info di sini kan, kalau nggak salah elektro ya. Ya, kita masukkan prodi kita sendiri, informatika. 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 Maka dia akan membalikkan jadi akitamota itulah. Jadi akitam rof nih. Dibalikkan string yang kita input tadi. Sesuai dengan case-nya itu, membalikkan string. Kemudian pada case keempat, mengelola matriks 3x3. Di sini kita disuruh untuk kita hanya bisa menginput matriks 3x3 kolom dan barisnya itu. Mana tugas keempat? Nah, kita masukkan 1 2 sesuai urutan keyboard aja, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ini si si program nanti akan menjumlahkan per elemen jumlah-jumlah per elemennya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai selanjutnya. Kalau kita run hasilnya 45. Kalau kita jumlahkan secara manual juga hasilnya 45. Jadi sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.